Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan keempat. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu.
Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan kehidupan baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat yang pertama, kedua, dan keempat. Keterbatasan jarak yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga Indonesia, justru membuat kita, rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika, menjadi satu untuk berdoa, saling menguatkan dalam kerapuhan dan keterbatasan. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Biarlah negeri ini beroleh belas kasih-Mu. Oleh sebab itu, kami persembahkan lagu pujian untuk jemaat Tuhan dan juga Indonesia. Kami umat-Mu
Sekarang mari kita mendengarkan refleksi Pesta Sekolah Minggu GKPS. Petang itu, Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kring, tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja. Keluh Ricky dalam hati. Ternyata papa yang menelpon. Katanya teman papa, Pak Anton akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah, supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada-ada saja. Kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa bermain ke rumah Herman dong. Pikir Ricky agak kesal. Tapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, papa belum pulang, tetapi katanya om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Karena itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu, tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya kedatangan om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf, om ini pekerjaannya apa? Tanya Herman ingin tahu. Oh, om ini seorang guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi, guru bisa tahu murid yang sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi, guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya, bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya. Tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu,
Jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana, tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada Papa. Malam hari, Ricky bertanya, Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan ketiga. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, hormat hagenub kuria GKPS Bani Ianan Nibei. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur
marasoman hagogohon ni tondu ina pasing, ipestaho kita dosa darion dua pesta bagal, aima paroh ni tondu ina pasing atau Pentakosta, pakon pesta sekolah minggu GKPS. Dong hujin pada son nami ma piga-piga tonah, nagabe parhitian nami manise na siyam, kuria na hinaholongan ni Tuhan, terlebih ganug dakdanak sekolah minggu GKPS. Na parlobi, pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta paroh ni tondu na pasting na ipesta kita sadarion, inma nagabe parhitianta makamalaskon horja ni tondu na pasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan, sonai homa mardingat hidup ni hurni Tuhan, na bajong-jongkon seksi sekolah minggu GKPS mamukah kumbani tahun 1968 na salpu. Sadarion patut do dingatota ganup marhasoman uhur na matarima kasih panorang atap masa sanggahadak danokota marsikolah minggu nalang tarsirang janah dihut manotuhon sonaha hajong jongota nuan talup do hita martarima kasih koma hubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS nalang marnaloja manaburhon hatani naibata hubata napaduahon pestat tasadarion sihol dohoma pagolpahon hita khusus ni selaku orang tua pabuadak danak ay masih bere-bere ni naibata hubata jana harga tumangdo si dia ilobe ni Tuhan halaniai ningon do totap ibere hita perhatian nagok dopak danak sekolah minggu janah mendukung ganup horja pangidanion hubani si dia asedas si dia hubani panandayon na si tong dopak Yesus na patuluhon hubani na siyam dakdanak sekolah minggu GKPS pagolpon nami manasyam asitong tong pekut marlajar martonggo sunai manombah Tuhan asilambin marbagal na siyam ibagas pambubayon apa gogoh nito nila pasing lau meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu napa 52 kon pakon salamat Pentakosta mahuban na siyam haganupan tondu na pasing ma manramot kon pakon mapargogohi sonai pahisah kon uhur na siyam mandalani pargoluhon apa haganup na masa khusus nih dampak pandemi COVID-19. Salam pakontonggo nami pimpinan pusat GKPS. 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaranmu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkatmu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja, virus yang membuat kami beribadah di rumah aja.
10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya, virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama dan ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya,
yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang terkasih. Selamat pesta sekolah minggu bagi anak-anak kami. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa akan datang Roh Tuhan yang akan menyertai, menguatkan, menghibur, menuntun para murid setelah Dia naik ke surga. Dan inilah bukti kesetiaan Allah yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Allah tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman kita akan mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Apalagi ketika kita sudah mengerti arti kata Immanuel, Allah beserta kita. Kita merasakan bagaimana Allah berjalan bersama kita dalam segala situasi. Khususnya saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak biasa, yang belum pernah kita alami selama ini. Situasi sekarang ini membuat kita tidak tahu mau melakukan apa, karena semua akhirnya diatur oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Dalam situasi seperti ini, ada juga orang yang merasakan hidup yang berbeda. Tidak ada yang menemani, bahkan merasa seolah-olah tidak ada Allah yang berada di sampingnya. Sehingga beberapa orang bertanya-tanya, "Di manakah engkau?" Dalam bahasa Latin, ubi es. Bangsa Israel saat itu juga bertanya, "Di mana engkau, ya Tuhan?" Alasan mereka bertanya karena saat itu mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka memahami bahwa mereka sedang dalam penghukuman Allah. Ya, benar, mereka sedang dihukum Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak sedang memelihara mereka. Salah pemahaman mereka, karena Allah tetap memperhatikan meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu ada yang bertanya, benarkah Allah itu mau menghukum atau membinasakan umatnya? Tidak. Karena firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan mereka. Meskipun Allah kecewa dengan sikap serta kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel kepadanya. Allah selama ini telah melakukan karya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dengan cara yang mengagumkan, Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah telah bertindak dengan segala kemahakuasaannya agar bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa yang ada di
dunia ini. Tentu Allah juga akan melakukan karya yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa itu dari dosa dan dari perbudakan bangsa Babel. Allah telah hadir bagi kehidupan bangsa itu melalui Roh Kudus. Tentu ini juga yang menjadi jaminan bagi bangsa itu untuk tetap berharap akan kebersamaan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pengharapan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini mau menunjukkan bahwa manusia kita ini adalah umat Allah yang selalu ingin hidup dalam kebersamaan, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Memang rasa kehilangan, rasa kesepian itu ada dalam hidup kita, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada kerinduan akan kehangatan hidup dalam kebersamaan, dan terlebih kerinduan untuk tetap disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Allah. Ketika kerinduan itu hilang, maka sebenarnya yang hilang itu adalah jati diri kita sebagai umat Allah. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kerinduan itu hilang dari kehidupan kita, itulah yang membuat kita hidup menjadi egois, egosentris, dan tidak punya rasa atau kepekaan terhadap sesama. Roh Tuhan sebenarnya selalu membimbing umat Allah untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dan hidup melakukan kehendak Allah. Roh Kudus yang kita peringati kehadirannya saat ini bukanlah roh yang diperintah oleh manusia, tetapi roh yang diperintah oleh Allah sendiri. Dan catatan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa roh Tuhan itu memimpin manusia, dan itu terjadi untuk keagungan nama Tuhan. Karena itu tidak ada manusia yang bisa menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak ada Roh Kudus yang dapat diperintah oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita juga merayakan pesta sekolah minggu. Yang pasti perayaan pesta sekolah minggu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keramaian, tidak ada pertemuan, tidak ada perlombaan, tetapi kita harus tetap mengingat bahwa ada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang selalu bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, memimpin kehidupan anak-anak sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang mengagungkan nama Tuhan. Ya, terlebih pada masa COVID-19 saat ini, biarlah anak-anak tetap dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk belajar di rumah. Dan itu juga akan menjauhkan anak-anak kita dari pemborosan waktu. Dan anak-anak dijauhkan dari kebosanan. Karena apa? Karena Roh Kudus ini akan membuat siapapun itu, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bersemangat, berspirit,
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Dan sekaligus kami juga merayakan pesta sekolah minggu. Tuhanlah yang tetap menuntun perjalanan kehidupan kami, termasuk anak-anak kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak biasa pada saat ini karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tidak kehilangan arah, tetapi kami tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan kami bersama Roh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya kami semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Ya Yesus Kristus, Tuhan yang bertahta di surga, kini hati kami penuh dengan ucapan syukur dan sukacita oleh penggenapan janji-Mu. Engkau telah menganugerahkan karunia yang besar bagi kami melalui pencurahan Roh Kudus kepada gereja-Mu, Roh penolong yang teguh dan penghibur hati yang duka, pembela yang setia. Kami mohon kepadamu, kiranya Roh-Mu berdiam di hati kami, agar kami diperbaharui olehnya. Ya Roh Kudus, persatukanlah kami umat-Mu, agar senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera, bersatu teguh, serta tetap setia menyaksikan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia. Tuntunlah kami supaya hidup dalam damai dengan sesama kami, dengan mereka yang membenci kami karena iman kepadamu, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tenangkanlah hati setiap orang yang resah, hiburkan dan lipurlah hati yang sendu. Kuatkanlah kami menghadapi segala pencobaan, sehingga kami selalu diliputi sukacita kekal yang daripada-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami demi kasih-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.